Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Harga beras premium di Karangasem naik mencapai Rp17.000 per kilogram. Warga memilih di TPS, tempat wisata sepi. Menjelang perayaan Galungan, pembuat penjor mulai kebanjiran pesanan. Perwakilan Parlemen Internasional atau The Interparliamentary Union memantau pelaksanaan pemilihan umum di Desa Penglipuran, Bangli. Warga di desa ini dengan tertib antri untuk mencoblos di 3 TPS, TPS 9, 10, dan TPS 11. Belasan anggota Interparliamentary Union ini bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Bangli melihat langsung proses dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung di Wantilan Desa. Para perwakilan parlemen dunia ini akan memantau hingga penghitungan selesai. Salah seorang wakil parlemen dari Pakistan mengungkapkan kekagumannya melihat proses pemilu yang berlangsung aman dan damai. I would like to commend the excellent job done by the Election Commission and all the relevant officials in making excellent arrangements for the general election. And I hope there will be a smooth transition of power in Indonesia, and I look forward to, continue working with the new government. Since I'm from Pakistan, we have very cordial relations with Indonesia, and we have been engaged with the successive governments in Indonesia. And regarding this polling station, the environment is very good. The arrangements are excellent, and the most impressive thing which I saw is that the people are, they feel inclusive, they feel included in this democracy. So that's a very good thing, and the turnout of the last general elections was above 80%. So I hope this time it will be above 90%. So best of luck Indonesia. Thank you very much. May the democracy in Indonesia flourish. Thank you so much. DPR RI mengundang parlemen-parlemen asing untuk menyaksikan pemilu di Indonesia. Nah, pada saat melakukan diskusi maka dipilihlah Bali. Saya dipanggil oleh Pak Sekjen DPR untuk bisa memfasilitasi, dan mereka ingin melihat bagaimana Bali melakukan proses pemilu di tahun 2024 ini. Dulunya ada 30-40 negara diundang, tapi terakhir 18 negara hadir, dan saya pilihkan Bangli karena beliau itu ingin di pedesaan. Salah satu pedesaan yang bagus untuk kita kunjungi adalah Desa Penglipuran, ya, karena kita ingin juga mempromosikan Bali dan Bangli di dunia internasional, terutama bagaimana melakukan demokrasi dengan baik. Pada pemilu kali ini, perwakilan Parlemen Internasional mengunjungi 3 lokasi, yakni Penglipuran di Kabupaten Bangli, Jimbaran dan Ungasan di Kabupaten Badung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pantai Kuta hingga saat ini masih menjadi tujuan wisatawan berlibur ke Kabupaten Badung. Belakangan video viral wisatawan asing menyebutkan Pantai Kuta kini tidak terurus dan kotor dengan sampah, mendorong Pemkab Badung mulai membenahi kawasan yang menjadi ikon Pulau Dewata selama ini. Selain mengembalikan kawasan ini menjadi bersih dan tertata, Pantai Kuta saat ini juga sedang dalam penataan. Salah satunya adalah pembangunan tanggul agar pantai ini tidak terkikis akibat abrasi. Untuk penatakan, artinya yang di Krep ini sementara proyek belum berjalan. Artinya akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang disampaikan dari pihak DPR kemarin, ya akan dilanjutkan daripada proyek ini dari
tua sampai ke Legian Seminyak. Demikian. Dari wisatawan ya respon saja mereka semua. Dalam hal ini cuman kemarin ada si tamu yang tua sempat ya sini mengeluh dalam arti ya kalau mereka duduk di atas mau menuju ke air itu dia tidak ada akses untuk turun. Tanggul dibangun di sepanjang pesisir Popis 2 Legian hingga daerah Seminyak. Namun selama proses pembangunan berjalan, kenyamanan wisatawan terganggu. Salah satunya adalah tidak ada akses seperti tangga agar wisatawan bisa masuk ke bibir pantai. Proyek pembangunan tanggul hingga saat ini masih berjalan. Tanpa tanggul, kawasan pesisir Pantai Kuta hingga Seminyak akan semakin terkikis hingga ke badan jalan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Meskipun Hari Raya Galungan masih 3 minggu lagi, akan tetapi perajin pernak-pernik atau payas penjor daun lontar mulai kebanjiran pesanan, bahkan sejak sebulan yang lalu. Perhatikan saja kesibukan perajin di Desa Kapal Badung. Salah satu perajin, Putu Sudiarto, sudah mulai sibuk membuat penjor daun lontar. Setiap hari ia harus menghabiskan waktu membuat penjor untuk pedagang di sekitar yang akan menjualnya kembali di pasaran. Berapa minggu? Tiga bulan sebelum galungan Sudah ada ya. Jadi ini untuk persiapan galungan untuk penjor ya Pak? Ya, juga hari-hari untuk Kuningan dan ini karena hari rayanya berdekatan itu akhirnya pekerjaannya agak kredit jadinya. Ini pesannya bagaimana Pak? Sekarang lebih banyak atau lebih sedikit dari para pedagang Pak? Lebih banyak, tapi untuk pembuatannya agak kredit. Kenapa Pak? Karena ada pesanan untuk persiapan Kuningan dan menyepi karena hari rayanya itu berdempetan. Makanya antara persiap itu kepada alat-alat penjor itu lain, misalnya Kuningan lain anunya kan jadinya lebih kredit jadinya pekerjaannya. Perharinya kalau tidak ada tiang saya sendiri 10 buah. Harga bahannya melonjak itu akhirnya dengan kita angkat sedikit juga. Tahun ini menurut Putu pesanannya jauh lebih banyak karena jarak Hari Raya Kuningan dan Nyepi berdekatan. Putu dan perajin di Desa Kapal mengaku kewalahan melayani pelanggan. Namun mereka berusaha melayani sebaik mungkin dengan mempertahankan kualitas penjor. Dalam sehari perajin di sini rata-rata bisa membuat 10 paket payas penjor. Namun mereka terpaksa menaikkan harga karena harga daun lontar saat ini sudah naik. Namun mereka tidak berani menaikkan harga penjor terlalu tinggi karena takut memberatkan pembeli. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Banyak desa di Bali yang memiliki potensi alam yang indah dan bisa mendatangkan dolar jika dikelola dengan baik. Namun salah satu kendala adalah minimnya tenaga pariwisata yang profesional. Pemerintah Desa Sidan Gianyar mencoba melakukan terobosan dengan mendirikan sekolah pariwisata di desa agar bisa menghasilkan tenaga profesional di bidang pariwisata. Dari alam kita pasti bahan bakunya tuh dari alam juga, kayak pumpkin apa yang organik kayak gitu. Terus banyak kita bisa belajar dari sini, dari karirnya nih kita deal dengan orang juga nanti kerja di luar. Pelajarannya itu ada housekeeping, ada restoran dan bar, terus ada kitchen gali. Sekolah pariwisata ini berada di Eco Hill, sebuah kawasan wisata yang sedang dikembangkan di Desa Sidan. Sekolah ini khusus untuk siswa tidak mampu, sehingga mereka tidak wajib membayar uang sekolah karena ditanggung pemerintah daerah. Dan setelah lulus, mereka akan langsung bekerja di sektor pariwisata. Kita membuka sekolah desa, lembaga kursus dan pelatihan, yang dimana Pemda Desa Sidan bersama dengan Yayasan Pendidikan
untuk membuka sekolah di Desa Sedang, karena kita punya fasilitas, salah satu kita punya kelas, kita punya resto, kita punya kitchen, kita punya housekeeping, ya, sehingga kita bersama dalam hal untuk mendidik masyarakat kami yang tidak mampu. Sekarang fasilitas biaya, selama dia pelatihan di desa kita kasih gratis, itu dari desa kita punya program khusus bagi masyarakat yang mampu. Yang kedua, jika dia sudah lolos, nanti kita kerjasama dengan Bumdesma, kita ada Bumdes bersama di kecamatan untuk memberikan talangan dana sehingga mereka bisa keluar negeri. Sebelum berdiri Sekolah Desa Pariwisata, di Sidan Eco Hill juga memiliki sekolah pertanian yang berbasis organik. Sekolah ini menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan selain bisa menikmati keindahan panorama alam dan juga bisa melihat dari dekat area pertanian organik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.